Selain Raffinosa, yang termasuk oligosakarida adalah Stachyosa. Stachyosa adalah suatu tetrasakarida yang tersusun dari 2 molekul galaktosa, 1 molekul glukosa, dan 1 molekul fruktosa. Selanjutnya kita bahas tentang polisakarida. Pada umumnya, polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada mono dan oligosakarida. Molekul polisakarida terdiri atas banyak molekul monosakarida. Polisakarida yang terdiri atas satu macam monosakarida saja disebut homopolisakarida, sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut heteropolisakarida. Umumnya, polisakarida berupa senyawa berwarna putih dan tidak berbentuk kristal, tidak mempunyai rasa manis, dan tidak mempunyai sifat mereduksi. Beberapa polisakarida yang penting diantaranya ialah amilum, glikogen, dextrin, dan selulosa. Yang pertama kita bahas mengenai polisakarida, yaitu amilum, atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan pati, terdapat pada umbi, batang, dan biji-bijian, yang umumnya dimanfaatkan sebagai makanan sumber karbohidrat. Pati merupakan polimer glukosa, tetapi unit-unit monosakaridanya terikat dengan ikatan 1,4 aksen alfa-glikosida, seperti pada maltosa. Pati dapat dipisahkan menjadi 2 fraksi, yaitu fraksi yang larut dalam air dingin, yang disebut dengan amilopektin, dan fraksi yang tidak larut dalam air dingin, atau biasanya larut dalam air yang panas atau hangat, yang disebut dengan amilosa. Amilosa terdiri atas 250-300 unit D-glukosa yang terikat dengan ikatan alfa 1,4 glikosida. Jadi molekulnya merupakan rantai terbuka. Amilopektin juga terdiri atas molekul D-glukosa yang sebagian besar mempunyai ikatan 1,4 glikosidik atau 1,4 glikosida dan sebagian lagi ikatan 1,6 glikosidik. Adanya ikatan 1,6 glikosidik ini menyebabkan terjadinya cabang, sehingga molekul amilopektin berbentuk rantai terbuka dan bercabang. Molekul amilopektin lebih besar daripada molekul amilosa karena terdiri atas lebih dari 1.000 unit glukosa. Butir-butir pati tidak larut dalam air dingin, tetapi apabila suspensi dalam air dipanaskan, akan terjadi suatu larutan koloid yang kental. Amilum dapat dihidrolisis sempurna dengan menggunakan asam, sehingga menghasilkan glukosa. Hidrolisis juga dapat dilakukan dengan bantuan enzim amilase. Dalam ludah dan dalam cairan yang dikeluarkan oleh pankreas, terdapat amilase yang bekerja terhadap amilum yang terdapat dalam makanan kita. Oleh enzim amilase, amilum diubah menjadi maltosa dalam bentuk beta-maltosa. Selulosa juga termasuk polisakarida. Selulosa terdapat dalam tumbuhan sebagai bahan pembentuk dinding sel. Serat kapas boleh dikatakan seluruhnya adalah selulosa. Dalam tubuh kita, selulosa tidak dapat dicerna karena kita tidak mempunyai enzim yang dapat menguraikan selulosa atau enzim selulase. Ditinjau dari struktur kimianya, selulosa tersusun atas satuan-satuan D-glukosa yang tergabung dengan ikatan 1,4 aksen beta-glikosida, seperti pada selobiosa. Sebuah molekul selulosa tersusun oleh beberapa ribu, bisa mencapai 14.000 satuan glukosa, dan beberapa molekul dapat membentuk struktur agregat yang besar melalui ikatan hidrogen. Selulosa bukan gula bereduksi dan tidak mengalami mutarotasi, karena dalam satu molekul hanya ada satu hemiasetal pada ujung rantai paling kanan yang merupakan bagian yang sangat kecil dari molekul selulosa. Meskipun selulosa tidak dapat digunakan sebagai bahan makanan oleh tubuh, namun selulosa yang terdapat sebagai serat-serat tumbuhan, sayuran, atau buah-buahan berguna untuk memperlancar pencernaan makanan kita. Adanya serat-serat dalam saluran pencernaan, gerak peristaltik ditingkatkan dan dengan demikian memperlancar proses pencernaan dan dapat mencegah konstipasi atau sembelit.
Berikutnya glikogen. Glikogen adalah polisakarida yang merupakan bentuk cadangan glukosa dalam sistem hewan. Secara struktur, glikogen mirip dengan amilopektin. Glikogen mengandung rantai glukosa yang terikat dengan ikatan 1,4 aksen alfa-glikosida dengan percabangan 1,6 aksen alfa-glikosida. Perbedaan antara glikogen dan amilopektin adalah bahwa glikogen mempunyai percabangan yang lebih banyak daripada amilopektin. Contoh polisakarida yang lain adalah dextrin. Pada reaksi hidrolisis parsial, amilum terpecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang dikenal dengan nama dextrin. Jadi dextrin adalah hasil antara pada proses hidrolisis amilum sebelum terbentuk maltosa. Polisakarida yang lain adalah kitin. Kitin adalah polisakarida linear yang mengandung N-asetil D-glukosamina yang terikat dengan ikatan beta-glikosida. Apabila kitin dihidrolisis dihasilkan 2 amino 2-deoksi D-glukosa. Kitin terdapat pada cangkang krustasea dan kerangka luar serangga. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi karbohidrat secara kualitatif dapat dilakukan beberapa uji, antara lain uji gula reduksi, uji Benedict, uji iodium, uji Seliwanov, uji pembentukan osazon, uji bereaksi Fehling, dan uji Molis. Selanjutnya, di sini ada latihan soal, silahkan dapat dikerjakan. Demikian penjelasan untuk materi karbohidrat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.